keyakinan masih ada dan tersimpan. Memberikan impian dan selalu terangi kearogannya. Sebuah harapan, keyakinan masih ada dan tersimpan. Memberikan impian dan selalu terangi aroganmu. Bukan kesombonganmu dan menjadi diri sendiri. Memberikan impian, makalah menjadi diri sendiri. Oke, Kak Adnil, Yes. kira-kira apa perbedaannya? Tadi kan main gitar elektrik, sekarang Yes. ke akustiknya nih. Feel-nya sih dapat, feel-nya dapat. Ini kan kalau ini kan salah satu dari seri yang ada dari akustik yang dibuat di sini kamu ya. Kalau ini mungkin agak beda. Apa ya, bahasa tenisnya gue gak ngerti juga sih. Jangan tanya saya juga gak ngerti. Gak, coba sih ya kalau playability dan neck, kalau ukuran ini kan tinggal selera ya, masalah selera mau tinggi atau rendah gitu. Body sih, bodinya kecil tapi bunyinya kan kenceng, kayak gitar akustik yang bodinya agak gede kan, bunyinya itu kan. Nah itu, jadi oke banget sih, Wih. oke banget. Tapi ada pertanyaan dari saya Om, boleh Om ya? Boleh, Mau nanya dulu ya? boleh Om, boleh. Tadinya mau saya jawab gak boleh. Enggak, Harus melalui saya. kalau misalkan nge-review segala macam, lah ini mau di-review apa lagi? Udah bagus gitu loh. Maksudnya Bingung ya? bukannya cari muka nih. Sekalian juga sih sekalian. Gak, maksudnya ya kalau review udahlah. Udah keren Ini ya. kayak yang gitar elektrik tadi. Ini udah siap pakai. Wow. Siap pakai, siap manggung, siap rekaman sebenarnya gitu loh. Ntar cek aja, yang tadi kan cuma di todong sama mic doang kan, hasilnya pasti bagus. Iya. Udah ketahuan kok kalau bunyinya gini udah pasti enak lah gitu loh. Cuman pertanyaannya sebenarnya kalau bambu sama kayu yang biasa udah dibuat untuk gitar itu dia ini apakah ini dari bagian luar ini adalah dari kulit bambu atau bukan? Dan kalau misalkan dari bambu itu dia kan kalau di gitar biasa pun gitar elektrik yang udah dari kayu yang lain itu kan ada dia menyerap suara atau apalah dari senarnya itu, apakah perbedaannya di mana gitu? Nah ini sebetulnya pertanyaan yang sangat esensial ya kepada
bambu sebagai sumber akustik. Yes, Artinya gini, yes. semua material memiliki akustik property Ya. sendiri-sendiri. Oke. Ya, nah keyakinan saya bahwa ada pertama ya. Ada sebuah ulasan dari ahli pembuat gitar dan alat musik yang lain. Katanya kalau yang bagus untuk sumber akustika utama, yaitu yang paling depan ini yang paling utama kan, soundboardnya, itu seratnya harus lurus. Seratnya harus lurus. Dan bambu itu pasti lurus. Bambu itu sudah sangat lurus gitu. Udah nggak perlu dicari Jadi lagi bagian memungkinkan, mananya. Iya, gitu. iya. Walaupun itu tempekannya menjadi beberapa lama. Beberapa banyak. Berapa lapis Ini gitu kan ya? ada sekitar 11-12 lempeng. Oh. Bambu disatuin. Nah, jadi pertamanya adalah mencari wilayah yang untuk bisa membuat persegi. Jadi yang tadi bambunya lengkung ya, jadi kulit paling luar dibuang. Iya. Gitu untuk Dicari rata. yang biar jadi persegi ya. BH jadi papan persegi. Nah ini papannya ini yang atas ini kami sampai sekarang ini standarnya 2,4 milimeter. 2,4 Ya mili. itu hasil hasil lama lah gitu ya sampai ke situ. Tapi juga yang menentukan adalah bracing tadi tulang di dalam. Iya. Dari mulai posisinya sampai kepada ukurannya. Nah, saya harus bicara terus terang. Baik elektrik maupun ini itu sedikit pun tidak ada tangan saya nih. Sekarang ini. Yang ini apa semuanya? Semuanya. Semuanya. Sekarang Udah ini orang lain ya? Ini udah para asisten saya, teknisi saya yang melakukannya. Iya. Sudah jadi nah yang menarik lagi gitar ini dibuat oleh pembuatnya itu ada orang sebetulnya ada di sini orangnya itu yang pertama kali membuat gitar dia baru lulus SMK ya dan membuat gitar seumur hidup belum pernah membuat gitar ini adalah yang kedua Yang dia bikin. Wow. Hasil tangan dia sendiri. Nah tuh ada ya? yang menarik Dan ini hasilnya seperti ini. ya, hasilnya seperti ini. Artinya kita secara sistem konsep akustika udah oke deh ya. Dibuat oleh pemua kita bisa menerapkannya pada anak-anak baru sekalipun. Nah jadi di situ. Cuman ada satu hal ya dari sisi bunyi yang menarik lagi dari semua pemain gitar yang kesini mencoba semua gitar. Ini pilihannya ke situ banyak sekali. Kesini. Yang ini. Kayak yang gitar ini. Ya, jadi ini bukan hanya penilaian pribadi, ada banyak pemain gitar yang merasa bahwa ini keren gitu. Termasuk Kak Deli juga. Tadi Iya. kan nyoba yang ini. Ya. Mahal tapi. Tapi saya agak susah percaya dengar suaranya. Dengar pendapatnya Kang Eli ini. Tapi intinya begini, ya ada dua hal di dalam suara. Ya. Menurut saya. Ini kan berdasarkan perhitungannya Bang ya. Ya. Dari ketebalan gininya, ukuran segala macamnya kita ngukur secara presisi mungkin. Tetapi hasil dari akhir dari sebuah alat musik itu mungkin kita bisa merancangnya 70%. Oh. 30% itu dari yang maha kuasa itu. Bunyi itu diakhirkan. Yang menumbuhkan bambu, yang ini semuanya nggak tahu. Ya. Dan ini bukan hanya pendapat saya. Yang katakanlah kita kan orang-orang punya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya. Termasuk orang dimanapun di dunia yang tidak percaya pada Tuhan pun. Bahwa sebagian itu adalah dirancang oleh kita. Sebagian itu ditentukan oleh alam. Iya. Ya. Jadi kita sekarang kalau bicara evaluasi ya, evaluasi kualitas bunyi kan ada hubungannya juga dengan harga. Betul, Ya. betul. Andai kata itu nanti masuk ke pasar. Iya. Jadi ya ini yang pemberian barokah dari Yang Maha Kuasa itu ya patut kita hargakan gitu lah Iya. sekarang. Harus Om. Seperti ya. itu. Iya. Tapi Gitu, yang Kak jelas Deli. sudah playable banget ya. Iya. Sangat, Sangat. Jadi untuk warga Bogor tuh ya udah jelas review tadi gitar elektrik sudah, gitar akustik juga, sudah ya. Sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan gitarnya Om Endo berarti. Buat wargi Bogor biar Betul. semuanya lebih tahu lagi ya. Kalau di Bogor tuh ada pembuatan gitar dari bambu. Wow. Tadi siapa bikin gitar ini namanya?
Ya. Yang nama yang bikin gitar ini Oh, siapa? Mamat. Mamat. Ini Mamat baru lulus SMK. Ya ampun, keren banget loh Mamat. Kang Mamat, mantap pokoknya ya. Iya, aduh. Oke Mas Adnil, makasih banyak udah mampir ke Sama-sama. sini, udah Iya, nge-review gitarnya. Terima kasih Kak Adnil. Mudah-mudahan nanti bisa mereview yang lain ya, karena masih banyak nih. PR-nya banyak nih. banget. Berarti satu Review doang nih. ada 18 episode. Oh Mas Adnil pengen diundang terus. Kita jadiin host juga apa Mas? Boleh. Iya Mas kalau gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Sehat-sehat Om selalu Edo. ya. Terima kasih banyak. Terima Salam kasih. buat keluarga. Sehat-sehat semua ya. Oke warga Bogor, tadi kita udah lihat tuh Vi itu ya. Gitar yang dibikin sama Om Mamat? Endo ya, lewat PSN Bambu ini direview sama Kak Mas Adnil. Adnil. Nah, tapi tadi ada satu pertanyaan Om Endo. Iya. Yang gitar elektrik tadi kata Mas Adnil, Necknya belakangnya itu apa namanya? Necknya. Necknya itu katanya ukurannya memang sendiri atau ngikutin standar? Tapi katanya beda banget. Agak beda sih, bukan banget ya. Ini sangat kita membuat standar. Oke. Ya, seperti tadi disampaikan ya bahwa ada yang orang yang lebih suka gemuk dikit, kurus dikit, Iya. tapi itu variasinya. Iya. Tapi kita ada ambil yang standarnya. Nah semua ini kalau gitar yang akustik semua dibuat di sini. Tetapi kalau yang elektrik kami juga butuh orang yang ahlinya. Oke. Nah, berarti ada jadi spesialisasi pembuatnya lagi. itu namanya Hendra. Hendra. Ya, yang craftsmanship-nya. Kami membuat bahannya sampai jadi balok, sampai jadi bahan neck. Karena Kang Hendra juga nggak sanggup membuat itu. Iya. Tapi yang mengukir, sampai merakitnya, apalagi bicara elektroniknya segala macamnya, kami pun tidak tahu. Oke. Ya, itu jadi pada itu Mas Kang Hendra. Hendra ya? Nah, Kang Hendra yang sudah puluhan tahun membuat gitar. Yes. Sehingga dia memang standarnya udah Itu pun tahu hasil ahlinya. hitung-hitungan Kak Deli ya. Jadi nggak sembarangan ngukur gitu Om ya. Betul. Iya. Ya. Tapi kalau ngomongin tentang ada yang suka dengan yang gemuk, ada yang suka dengan yang kurus gitu ya. Dulu tuh saya punya istilah nih untuk warga Bogor Apa tuh? sama teman-teman saya. Kalau misalnya laki-laki yang suka, yang cewek berbadan gemuk kita sebut super bazar. Wih. Suka perempuan berbadan besar. Kalau yang kurus namanya super kijang. Suka perempuan berkaki panjang. Wow. Jadi nyambung ke sini. Aduh, lebih Mohon 1 maaf ya, menit nih warga kayaknya, Bogor. lebih 1 menit nih. Intermezzo Mendo ya. Keren, Nah kita balik lagi nih. Kalau misalnya kita baca-baca tentang sejarahnya Om Endo. Master remaja Om Endo ini kan sudah memang selalu berkaitan sama dunia seni. Dari mulai tari dan lain sebagainya. Pernah badung nggak? Om, waktu mudanya? Pernah apa? Badung, bandel. Bandel, gitu. Om. Pernah nggak? Gini, menurut saya ya tergantung badungnya, tergantung Gimana? bandelnya. Karena kalau yang orang mau kreatif, itu harus bandel. Harus bandel. Nah itu. Kalau nggak bandel nggak pernah bisa jadi Nggak kreatif. kreatif justru. Saya nggak bandel gimana dong Om? Ya, Nanti saya jadi bandel, oke? Main sekali maksudnya. Manjat genteng gitu. Tapi bener, berarti pernah mengalami masa-masa remaja nakal gitu ya? ya tergantung definisinya. Menurut saya sih nggak nakal, tapi menurut orang-orang, saya anak yang paling nakal Oh. di kampung. Apa cerita yang bikin orang-orang bilang Bikin Om Endo anak nakal. Orang anak nakal itu anak yang nggak nurut. Oke. Nah, sama dengan halnya tadi. Nurut itu anti kreatif. Yang kreativitas itu bukan atas dasar filsafat nurut. Iya. Jadi harus cari ini, petualangan lah. Iya, ya. iya. Nah, ini berpetualangan kita. Iya. Kenakalan itu petualangan. Oke. Jadi Seru gitu, Vi. banget. Kamu pernah berpetualang nggak? Oh sering. Nah, Saya waktu SD Hah? kelas 5 itu bandel saya. Ngapain? Naik Gunung Salak, Hah? habis itu dikejar babi. Oh. Jadi kalau anak-anak sekarang sering naik gunung kayak gitu-gitu. Tunggu dulu. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 berapa ya? Kayaknya waktu Kak Deli kuliah deh.
Jangan-jangan pas kebenaran saya juga lagi naik ke sana, saya ngejar anak kecil waktu itu. Ternyata ini pelakunya. Saya bentuknya begini kok kamu bilang. Terus story panjang. Nah apalagi saya ini sekarang Iya, ya makin jadi petualang. Malah makin jadi. Makin jadi karena tidak bisa pemudalang. Tuh, tua-tua keladi gitu ya. Jadi petualang aja yang bisa. Lucu banget. Oh iya bener Ini juga pas ya. loh, pas Bener, loh karena punchline-nya nggak loh. bisa pemudalang ya, Iya, jadinya jadi petualang. Aduh. Oke, Om Endo. Sudah Ini kan terjawab ngomongin dulu masa tuh. remaja ya Kak Deli. Oke, kira-kira waktu Om Endo muda nih, sering dengerin musik apa? Apa langsung tradisional atau gimana? Ya, saya berangkatnya dari tradisional. Ya, saya main gamelan sejak kanak-kanak, Iya. terus sampai ke jadi yang terakhir saya jadi tukang gendang. Oh, Mengiringi gendang wayang, gendang tari, gendang ini. Ya, cukup profesional. Artinya ukuran profesional apa? Dibayar. Saya gitu lah. Sudah bisa menghasilkan lah Iya, di situ ya. ya, saya kira itu ininya. Nah, yang dari tradisi itu, saya dididiknya itu percaya pada pakem. oke. Pada aturan-aturan. Yang mendasar berarti. Yang mendasar. Jadi artinya berangkat dari aturan. Karena itu membuat gitar pun sekarang ya tidak Ada asal-asalan. Iya. Ikuti aturan-aturan pakem-pakem. Pakem-pakemnya Nah tetap dipakai tetapi ya. jangan lupa bahwa pakem dan aturan itu bukan untuk membelenggu kita. Pakem dan aturan itu kita belajar itu Iya. untuk mencerdaskan kita. Ya, Untuk bertualang itu Iya, gitu ya. Jadi misalnya saja gampangnya ya. Saya kasih contoh. Kita kalau belajar silat harus belajar jurus kan? iya. Ya, jurus itu kalau mukul harus begini, kalau ngelak menangkis harus begini misalnya. Tapi coba Anda kalau berkelahi harus ngingat-ngingat jurus, kepukul Enggak. duluan kan? Iya. Oh, Artinya betul. kita Keburu belajar jurus untuk lupa. Oke. Untuk sampai pada tahap lupa. prinsip baru nih. Belajar jurus untuk lupa. Oh, jadi intinya sih basicnya dulu memang harus dikuasain, sisanya kita kreativitas Improv. sendiri. Persis. Gitu ya. Iya. Ki, jadinya Oke. ya. Paham saya. Paham. Oke, Om Endo. Ini aku dengar-dengar ya. Om Endo itu rajin banget mengkampanyekan literasi digital. Itu benar gak sih Om? Eh, eh, banyak benarnya tapi juga mungkin tidak terlalu benar. Tidak terlalu benar. Tidak terlalu benar karena sekarang kan kapasitas kita dalam mengembangkan itu tidak kuat. Ya. Dulu memang kami ya. Nah, kenapa data digital penting? Mana ada pengetahuan kemampuan yang tumbuh tanpa data? Ya. Oke. Saya kira kita itu kekurangannya yang kita Di tidak situ ya. di situ. Karena itu kami bagaimana mengelola data. Iya. Dari yang lama sampai ke yang baru. Misalnya gini aja, gamelan yang pertama itu, yang pertama direkam, Anda tahu nggak? Kapan pertama sekali musik dari Indonesia ada rekamannya? Nggak tahu. Itu tahun 1893. 18. Itu ada datanya? Ada rekamannya, gitu ya misalnya. Coba aja dengarkan musik kita pada tahun 1893, itu kan jauh sekali dari musik yang kita yang sekarang. Nah kalau kita misalnya menelusuri ini sejarah ya, bagaimana bunyi gamelan pada tahun akhir abad ke-19, Iya. pada tahun 20-an, pada tahun 40-an, 60-an, 80-an sampai sekarang. Itu akan tahu bagaimana perkembangan sejarah peradaban yang pakem itu tadi. Yang tradisi tidak ada yang sama. Jadi yang tradisi pun sebetulnya selalu berubah. Iya. Oh, karena basic itulah akhirnya Om terus mengkampanyekan literasi digital ini. Iya, untuk pengembangan pengetahuan kita. Iya. Ya. Sekarang udah sejauh mana nih Om? Ya literasi digital. sejauh dari sini ke situ mungkin ya. Panjangnya gitu loh. Karena Tujuh jengkal. karena Nggak nyampe karena semeter. gini ya, mungkin ya katakanlah yang kita di dalam server kita, di dalam situs kita mungkin ada barangkali sekitar 10.000 foto gitu ya, sekian klip video gitu di website kita ataupun di YouTube di mana-mana gitu kan, jadi berkembang itulah. Jadi ya tapi kegiatan itu ya praktis sekarang tidak terlalu progres karena saya tidak punya staff untuk melakukan itu. Dulu saya punya. Nah sekarang mungkin mau. harus mau dong. Udah. Ya, Wargi Bogor. Bentar ya udah. abis UTS ya. Habis UTS. Tapi Om selain literasi digital Om juga kan concern pada budaya Panji. Nah ini banyak penasaran juga nih budaya Panji itu apa sih? Saya sendiri baru baca-baca doang nih.
Omendo concern terhadap budaya Panji gitu. Budaya Panji itu apa sih Om? Nah ini yang menarik ya, karena sebetulnya budaya Panji itu tumbuh dari cerita Panji. Oke. Ya. Yang lahir ya, cerita Panji itu cerita tentang Panji Inu Kartapati. Ya ceritanya sendiri menceritakan zaman Kediri, Singosari gitu ya, zaman itu ya. Tetapi kemudian tumbuh berkembang pada masa zaman Majapahit. Oke. Ya penyebarannya bukan hanya dari tumbuh Jawa Timur nih ya, bukan hanya menyebar ke seluruh Nusantara, tetapi sampai ke Malaysia, Kamboja dan lain-lain. Internasional berarti. Ya, jadi dari kita terus keluar. Nah ini mungkin yang menarik. Di sini sehubungan dengan isu tadi ya, Panji itu anak nakal. Karena dia cerita petualangan ya, gitu. yang tadi itu. Jadi cerita tentang itu. Kali lagi tumbuhnya dasarnya di Jawa Barat ya. Mungkin yang paling terkenal adalah Panji Semirang. Pernah dengar kan? Pernah. Cerita Panji Semirang. Di Melayu, di sastra Melayu juga sangat Terkenal besar ya. gitu, terkenal. Sampai di Kamboja, di Thailand namanya Inu. Inu. Ya Inu macem-macem ya. Macam-macam ya tergantung Itu- daerahnya ya. Itu kan dari Inu Kertapati. Oh dari situ Iya, diambilnya. ya, dari cerita Panji. Nah yang menarik mungkin hubungannya dengan, kalau saya belajar gitar ini dari luar lah. Ilmunya kan dari luar nih. Iya. Mungkin kasarnya ini, mohon maaf boleh kasar nggak? Anak nakal kan boleh kasar dikit ya. Boleh. Coba kasarnya segimana? Ya, Kalau kurang kasarnya kasar saya akan minta tambah kasar lagi. artinya ilmu dari orang-orang kafir. Oh. Gitulah. Itu bahasa nakal lagi kali lagi. Mohon maaf ya, saya mau kan sudah dikasih izin tadi untuk nakal dikit gitu ya. Boleh, boleh Om. Udah itu cukup nakal. Kadeli. Artinya mengambil ilmu itu kita ambil dari mana saja. Iya, Betul, betul Om. Ya. betul. Jadi kalau kita bicara pada kelokalan, kita sebetulnya tidak akan pernah mengerti lokal kalau tidak mengerti antar lokal. Iya sih. Ya, setuju. jadi bagaimana makin banyak kita pengetahuan dari luar lokal akan lebih mampu untuk melihat kelokalan gitu lah pada Oke. dasarnya. Nah, cerita Panji balik lagi ini ya. Iya. Cerita Panji itu cerita tentang petualangan Panji Inu Kartapati yang punya pacar zaman dulu juga orang-orang pacaran ternyata ya. Di jembatan kali pacaran Dia, juga ya. ini istrinya namanya Sekartaji. Ya. Sekartaji atau Chandra Kirana. Nah kemudian selalu ada halangan. Iya. Ketika mau mencapai sasaran atau impian yang dimauin itu selalu ada halangan. Ya itu Kasih tak diantaranya sampai. ada tokoh-tokoh lain yang Antagonisnya. Oh, gitu ya. zaman dulu juga ada. Ada. Ada dulu juga jadi konflik terus. Oh jadi dari cerita legenda jatuhnya ya berarti ya? Oh, ya, cerita legenda yang dilahirkan dari zaman Kediri Singosari. Maksud saya dilahirkannya pada zaman Majapahit, tapi cerita tentang Kediri Singosari. Ku tak bius saat kau hadir, mengenang masa yang mengiris di hati. Kita melepas rindu yang tak terpendam. Tak perlu kau cari makna arti hadirku di sisi. Tak sudah satu
Halo, gue Pierre, gitar. Gua John, gitar vokal. Gua Kupan di drum. Dan gue Bule di bass. Kami dari Mary Ann. Mary Ann. Kami terbentuk pada tahun 99, terus rilis di album perdana pada tahun 2004. 2017 kami merilis album kedua. Regenerasi. Yap. Dan terakhir itu kita ngerilis single Teman Setia, itu ada di kompilasi kolaborasi. Itu Rockin' Rain. tahun kemarin ya, Rockin' Rain. Tahun kemarin itu lagunya bisa didengerin di platform-platform digital. Semuanya di YouTube juga ada kok. Boleh dengerin. Ya, jadi untuk sekarang kesibukan kita juga karena pandemi kita emang mungkin bukan kita aja semuanya yang ada ya yang sama seprofesi atau nggak beda-beda jauh profesinya, kita merasakan semua akibatnya kok. Kita nggak ada job live, ya mungkin ini aja nih kita virtual ya main ya. Untuk harapannya kita sebelumnya terima kasih banget untuk Bogor Bangkit Bersama udah melibatkan kita di sini ya sekali lagi ya. Kita seneng banget walaupun main kita nggak ada crowd ya tetap kita masih bisa ngejam bareng lah. Itu jarang banget kan. Banyak studio musik kita ditutup dan mudah-mudahan kegiatannya makin banyak lagi nih, banyak ngerangkul seniman-seniman budayawan atau ya yang lainnya bisa dirangkul, bisa bikin eksis lagi lah istilahnya kayak gitu. Apa gitu? Ben, amin lah. Jadi wadah lah untuk tempat berkarya komunitas-komunitas di Bogor. Biar nggak gitu-gitu aja gitu, biar dikenal orang banyak, nggak cuma di Bogor. Atau bikin ini ya, bikin pelopor untuk mungkin ini Bogor Bangkit Bersama jadi pelopornya. Ntar ada muncul lagi. Tapi ini enggak Bogor Bangkit Bersama ini enggak dari komunitas musik aja, dia ada profesi-profesi lainnya juga. Ya mudah-mudahan yang lain juga ikut bangkit gitu. Ya, semuanya ikut bangkit. Dari musik gitu. Ya. Pokoknya jangan jangan terpuruk karena pandemi lah, kita masih bisa gerak. Yep. Salah satunya inilah Bogor Bangkit Bersama, dia udah bergerak, kita juga nggak boleh nyerah gitu aja. Masih banyak hal yang bisa kita lakuin kok. Oke, buat teman-teman, intinya sih jangan terpuruk karena pandemi ini. Tetap berkreasi aja, yang biasa berkegiatan tetap jalan aja gitu. Ya karena kalau kita ngikutin arusnya ya kita pasti bakal hilang lama-lama. Ya kita mau nggak mau kita mesti lawan. Soalnya bukan kalian doang yang ngerasain, kita juga semua ngerasain hal yang sama kok. Kita ambil hikmahnya aja dari pandemik ini ya. Kita tetap berkarya gitu di rumah. Kita masih bisa bikin sampel-sampel atau demo apa, ya udah beres pandemi kita terusin lagi gitu. Yes, Banget. Lakuin apa yang menjadi bagian kalian, kayak kita sebagai musisi lah. Yang kita lakuin, yang kita bisa itu kita bikin sampel yang materi-materi baru album kita atau gimana. Atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tadinya kerja atau nggak kerja bisa mulai usaha sendiri atau ya lakuin lah apa. Yang penting kita fight, kita lawan gitu. Jangan terpuruk karena pandemi ini. Paling itu aja yang menamanya. Ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Di situ yang menarik, kalau kita telusurin, kebanyakan orang yang pencinta cerita Panji tidak setuju sama saya. Kenapa? Om? Karena cerita Panji itu sangat dipengaruhi oleh Ramayana. Oh, jadi keserempet dengan cerita Ramayana. Strukturnya, tokohnya, misalnya ada Panji Indenu Kartapati serupa dengan Rama. Okay. Ada Gunung Sari namanya serupa dengan Laksmana. Ada Chandra Kirana yang Sinta serupa dengan berarti. Sinta. Iya. Nah, Klana ini Rawana. Saya Gitu loh. Rawananya mau Rawana. Saya Rawana jelas banget Om. Ya karena Rawana Hanoman tuh gitu. gede gitu lah. Iya. Cocok lah. Cocok. Oke.
Sinta mestinya ke situ kan. Gitu Sulit lah. dong Helvi. Nah, Rama ke sini. Namanya ini bisaan sih Om. Gitu. Oke. Nah, jadi strukturnya, karakternya serupa dengan struktur konstruksi Ramayana. Tapi kemudian diadopsi dan dikembangkan, dikreasi ulang. Ya oleh orang-orang Jawa pada abad ke-13 14 itu sehingga menjadi cerita yang sangat populer. Kali lagi cerita petualangan keliling kemana-mana sehingga cerita Panji ini lebih merakyat. Lebih merakyat. Ketimbang mengeraton gitu loh dari cerita-cerita Ramayana. Iya. Ya. Berarti kalau misalnya Om yang tadi dibilang banyak orang-orang yang tidak setuju itu karena Om menganggap ini strukturnya sama dengan Ramayana. Sedangkan Ya. orang-orang tersebut bilangnya bahwa enggak nih originalnya ya Gini gitu. cerita Panji ini nih gitu. Ya, nah original. Jadi kita memperebutkan original. Di dunia ini tidak ada kultur yang original betul-betul. Semuanya sudah ada campur Selalu tangan, ada Campur mekanisme. tangan. Iya. Ya kayak itu. Dari Ramayana masuk ke Indonesia jadi cerita Panji. Dari Panji terus di ekspor lagi atau menyebar lagi kemana-mana ke dunia. Jadi selalu gitu bolak-balik gitu ya. Antara itu. Serupa di misalnya kebudayaan Gong. Ya. Gong. Iya. Gong, ya orang kan gamelan kita yang paling terkenal gong, di Gong, antaranya. ya. Gong, kebudayaan perunggu lahir di mana? Di- Kalau kita tanya, kan di Dongson. Iya. Gitu ya. Iya. Dari Dongson teknologinya masuk ke Indonesia jadi gamelan, setelah jadi gamelan juga menyebar ke luar. Beda Sampai lagi di ke- tempat lain gitu ke ya. tempat lain sampai ke Filipina, ke apa namanya Asia daratan, Asia Tenggara daratan gitu dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya itu sifat kebudayaan yang selalu dinamis. Logis sih ya Vi ya. Oke. Logis sih bener ya. Kayak misalnya nih Helvi misalnya belanja sayur ngobrol Iya. sama Ibu Ibu-ibu. Tejo gitu ya. Dia bawa cerita ke sini ya kan. Beda lagi ceritanya walaupun mirip-mirip gitu ya. Iya. Caranya seperti itu. Iya. Jadi memang itu bagian dari kultur lah ya. Nah itulah kenapa saya juga memang mengidolakan Om. Makanya saya pengen kedatangan Om Primus ya, Panji Manusia Milenium. Itu kan beda. Beda ya. Ketahuan umurnya berapa kayak ini. Bercanda Om. Oke, Om balik lagi ke budaya Panji ya. Dasarin. Oke, soal budaya Panji. Berarti kenapa sih Om budaya Panji itu penting? Kenapa segitu penting ya Om? Iya. Di campaign kan. Nah, karena semua hal itu menyangkut nilai. Iya. Saya sebetulnya tidak terlalu banyak pakai kearifan lokal. Tapi yang sebut kearifan itu ada kecerdasan pada dasarnya. Ada pengetahuan. Seperti halnya ketika saya membuat gitar, itu kan butuh kecerdasan dan kemampuan. Ketika kita mengembangkan data, itu kan untuk tujuan itu Iya, ya, betul, Om. untuk tujuan pengembangan pengetahuan. Di situ Tan- muaranya ya. Iya. Muaranya di situ. Tanpa itu kita tidak akan bisa menumbuhkan kapasitas kita di dalam atau meningkatkan kapasitas kita dalam berbuat dan bertindak, berpikir dan berbicara kalau menurut saya. Ya. Mantap. ini Keren dia. loh Om Indo ini. Ya. Gimana ya jadinya ya saya? Saya pengen di sini boleh nih Om nih, terus-terusan. Boleh asal mau tidur di sini aja. Tapi kalau ngomongin tentang budaya Panji yang sedang Om concernkan sekarang gitu ya. Pemerintah Kota Bogor sendiri perhatiannya gimana nih Om terhadap budaya Panji itu? Nah, yang jadi hal mungkin ya bahwa budaya Panji tidak terlalu populer di Jawa Barat. Sayang banget ya. Tidak populer ya. Walaupun ada cerita Panji Wulung kalau Anda tahu ada cerita dulu saya kira Haji Hasan Mustofa yang membuat cerita Panji Wulung itu tidak tipikal cerita Panji. Oke. Jadi karangan dia sendiri hanya sebagai nama. Tapi cerita Panji tentang Inu Kartapati dan lain sebagainya tidak banyak ada di Indonesia. Iya. Kecuali yang mewujudnya di dalam budaya topeng. Oh. Nah, jadi kenapa saya sangat terlibat dalam kajian Panji karena ada hubungannya dengan cerita topeng. Nah, topeng ini penyebarannya banyak termasuk di Jawa dari mulai katakanlah yang paling kuat dan di daerah Cirebon, ya Indramayu, tapi juga ke daerah dataran Sunda lainnya sampai ke Betawi, Banten betul. gitu ya. Semuanya ada ya. Dan itu punya bekas-bekas tinggalan cerita Panji. Oh. Sebenarnya dari situ Tokoh-tokohnya. diadopsinya ya. Ya, diadopsinya menjadi bentuk pertunjukan. Iya. Nah, ceritanya tidak terlalu banyak diketahui.
artinya ini apa, tetapi ekspresinya dari mulai topeng, ada topeng yang halus kayak Panji, ada yang dinamis atau gesit ya. kayak Gunung Sari misalnya ya, ada yang gagah ini kayak Kelana ya, atau Krawana. Ya, makanya dari warnanya pun beda-beda ya. Kelana itu merah berarti gambaran kan topengnya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu dia. Ya. Tapi kalau misalnya untuk generasi anak muda sekarang gimana Om? Mereka tuh banyak yang nggak tahu dong tentang budaya Termasuk Panji. aku juga baru Kamu nggak tahu. ya? Iya. Iya. Sebetulnya yang banyak tidak tahu bukan generasi muda, generasi tua juga. Iya sih. Ya, dari pengalaman Dari pucuk. saya yang nggak tahu itu para generasi tua. Ya, misalnya ya, oh kami ini dulu saya ini waktu kecil belajar wayang. Iya. Saya bilang, tahu apa tentang wayang? Kalau Gatot Kaca tahu? Tahu dong, gitu lah. Ini orang tua nih, Iya. yang umurnya 60-an tahun. Kalau Gatot Kaca, kalau Semar tahu. Iya. Saya bilang kalau saya mulai pikirkan, Nah, nggak yang mana ngerti nih kira. gitu Saya bilang, saya itu pada waktu muda namanya siapa, istrinya siapa, mertuanya siapa. Wah, makin nggak tahu ya. Makin bingung dia. Ya, makin bingung dia. Jadi tingkat pengetahuan, kalau kita tahu sedikit, sering-sering kita terbius merasa tahu Iya. banyak gitulah. Saya tahu wayang, padahal ketika ditanya agak ditulis seperti gitu. Sebetulnya itu tidak ditulis amat. Iya ya, Gitu hanya ya. dasarnya doang Iya, ya. hanya dasarnya doang. Dasarnya juga kayaknya nggak semuanya deh. Bener. Nah, jadi itu. Nah, hubungannya dengan Panji tadi yang menarik menurut saya dari bagaimana Panji berpetualangan dan bagaimana cerita Panji menyebar ke dunia kebudayaan rakyat. Lebih ketimbang ya, di pusat-pusat kekuasaan. Karena lebih familiar, Iya. lebih merayat kayak dongeng-dongeng cerita Iya. rakyat lainnya lah. Itu yang membudaya kemana-mana. Lebih dekat ya. Ya, lebih dekat. Jadi justru bukan cuma generasi milenial, generasi yang di atas milenial pun Banyak yang nggak tahu. banyak yang nggak tahu ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang wayang itu ada tokoh-tokoh Wisanggeni ya Om, banyak yang nggak tahu juga tuh. Wisanggeni padahal kan itu salah satu tokoh juga, Anda tahu Wisanggeni siapa? anaknya Arjuna ya. Oh, Wow, luar biasa loh. istrinya siapa? Ayo. Nggak tahu. Saya baca belum sampai dia nikah. Dia masih bujangan. Nah itu. Padahal dari tokoh-tokoh tersebut mungkin Om Endo pengen ngasih tahu banyak pelajaran yang kita jadikan untuk hidup ya. Iya. Dari setiap tokohnya itu Om. Di Panji itu pun seperti itu ya. Iya, saya kira itu ada semua. Tapi kan yang kesenian itu kita tidak mulai dari mengetahui nilainya apa, Iya. pesannya apa. Betul loh. Senang aja. Senang Gitu aja, lah. bener. Senang. Jadi senang ini yang punya daya tersendiri kan. Iya. Untuk mungkin ada senang kayak tadi istilah saya cinta dulu, terus mendorong kita untuk makin tahu, Iya. belajar. Iya. Dan sebaliknya kita merasa perlu tahu, belajar, lama-lama cinta. Perlu Gitulah. dulu berarti. Jadi dari perlu dulu terus Iya. yang menumbuhkan cinta. Saya perlu punya istri, makanya gitu cari siapa yang mencintai saya gitu Waduh, ya. gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang Om Endo di PSN ini nih Om nih. Ini kita udah balik lagi nih ya ke Iya. PSN Bambu. Kalau menurut Om Endo apa sih ada harapan gak sih dari generasi milenial untuk menjadi second liner yang meneruskan lah? Iya tentu saja ya. Sekarang secara ini bisa dalam skup luas ya. Tetapi katakanlah fokus kepada bambu ya, kepada alat musik bambu, kepada craftsmanship. Nah sekarang ini dari PSN ini kan bukan hanya memang kita tidak buat ini untuk jadi factory, tidak jadi pabrik hanya memproduksi alat jadi, tapi kan kita juga sebagai suatu lembaga pembelajaran, Iya. Edukasi nah ya. edukasi. Jadi kami mengadakan training juga ke banyak tempat ya, kami keluar atau orang luar yang kesini Iya. itu juga terjadi. Yang misalnya komunitas yang aktivis pengrajin dan lain-lainnya dari Majalengka, dari Sukabumi, dari Tangerang pernah ngadakan khusus pelatihan di sini. Nah khusus mengenai milenial, ini ada anak sekolah yang magang di sini, Oh, gitu ya. berarti Kita ada menerima harapan ya. magang Iya. dan senang mendapat anak-anak muda tingkat SMP, SMA. Dan yang menarik, dari sekian anak yang magang,
ada anak secara pribadi mau meneruskan. Program magangnya udah selesai gitu ya. Tapi dia tetap ke sini. Tapi dia ingin nerusin ya, penasaran. Itu kan yang paling menyenangkan. Iya. Karena dia sudah merasa perlu dan akhirnya senang. Iya. Dia sudah mencintai berarti Kak Deli. Cinta sama saya. Cie. Itu laki-laki, anak laki-laki. Iya, cinta sama Omendo. Jadi pengen tetap di sini kayak Kak Deli tadi kan? Benar. Tapi saya sih berharap benar ya, berarti masih ada harapan untuk adanya second liner ya, untuk meneruskan gak cuma di PSN Bambu, tapi juga untuk budaya-budaya lain. Betul. Nah, ini menurut saya penting. Boleh nggak saya cerita sedikit tentang sejarah dikit ya? Banyak juga boleh Om. Kenapa saya menggarap bambu agak serius, lebih serius? Ceritanya satu waktu saya ke Amerika. Yes. Anak saya itu waktu itu sekolah di Amerika, lagi riset postdoktoral di Amerika. Ya, itu di Portland, Oregon. Oke. Ya, di Oregon State ya. Saya ke sana lihat ada sebuah lembaga namanya Bambu Revolution. Di Amerika. Ya, di Amerika. Iya. Nah, gedungnya mungkin 4 kali dari bangunan kita atau 8 kali, saya tidak tahu persisnya. Tetapi semua rumah itu dibangun dari bambu. Ya, ketua mungkin ada tiang apa gini-gini. Kan di Amerika kebanyakannya tiangnya kayu. Betul. Ya, nah, Betul. konstruksinya kayu. Jadi ini mungkin bambu semua. Dari mulai pintu ya, daun-daun pintu, handle-nya itu sampai ke lantai, ke dinding, ke langit-langit, semua bambu. Gitu. Sampai ke toilet pun ya, lantainya kan di sana toilet kering ya. Lantainya bambu, itunya bambu dan lain-lain. Apalagi meja, kursi segala macamnya. Dia bilang di ruangan ini tidak ada yang bukan bambu. Semuanya bambu. Semuanya bambu. Ya, dia bilang. Nah, apa yang membuat saya yang masuk pada pikiran saya, marah. Kenapa marah? Marah ya, dalam hati marah pada diri sendiri gitu ya. Kenapa ini Amerika yang negara yang miskin bambu mengolah justru mengembangkan teknik dan kiat-kiat pengembangan pengolahannya yang begitu canggih. Karena di Amerika nggak mungkin diizinkan mendirikan bangunan tanpa ada ukuran standar arsitektur gitu ya. Aku ini datang dari negara bambu. Di belakang rumahku ada rumpun-rumpun bambu. Ini jadi pagar, jadi apa namanya tuturus untuk tanaman itu? Oh, bukan itu. Untuk merambatnya tanaman gitu ya. Ini semuanya dan gedeg paling ya dan lain-lain. Nah, disitulah yang kita kan tidak bisa ngomel, tidak bisa nyalahkan Amerika. Justru mereka pinter ya, iya, memanfaatkan. Bisa buat dari bambu loh. Jadi jawabannya kerja. Kerja yang kita bisa. Ya. Nah, buat alat musik itu yang saya agak ngerti lah. Gitu ya. Karena itu saya mencoba mengolah bambu demikian rupa itu. Itulah triggernya. Ya, itu adalah bagian yang mendorong saya menjadi lebih serius lagi dalam menggarap bambu. Jadi kemarahan itu penting. Tumbuh, ya. Angry management berarti. Iya. Nah, sedih saya. Indonesia kok enggak, Amerika kok gitu kan sedih. Ya marah ya sedih. Itu dua energi ini bagaimana menerjemahkan dua energi menjadi semangat kerja. Bukan hanya semangat ngomel-ngomel kemana-mana gitu. Buktikan dengan kerja. Betul. Gitulah. Gak perlu banyak bicara, yang penting kerjanya itu loh. Itu dia. Jadi kita sudah tahu semua sejarahnya ya. Bahkan Om Endo juga sudah menceritakan bahwa ada satu buah trigger yang menyebabkan Om Endo akhirnya membuat PSN ini ya. Ya sudah kalau begitu Om Endo, terima kasih banyak udah menerima kita. Ya, Mudah-mudahan kita bisa main lagi banyak. nanti ya. Tapi ini tadi Om Endo bisikin saya katanya pengen denger Evi nyanyi. Ya Om ya? Iya kan? Jangan. Lebih dari nyanyi juga boleh. Gitu. Ya sudah. Saya main alat musik tapi aja. tenang. Nanti ada Mas Adnil yang ikutan main gitar untuk kemudian penyanyi ya. Oke kalau gitu Wargi Bogor jangan kemana-mana.
mesti pulang, Pi. Yaudah deh, yuk. Nah, yuk. Kami harus cepat pulang. Jangan terlambat sampai di rumah. Kami harus Yuk, yuk. gerak Mau kemana sih? Ya udah malam. Pulang, udah malam. Kita harus pulang ya. Jadi gitu warga Bogor, sampai di sini dulu untuk Bogor Bicara Ekonomi Kreatif di channel YouTube-nya Bogor Bangkit Bersama ya. Dari PSN Bambu, makasih banyak Omendo sudah mau kita kunjungin, udah Makasih, ngobrol sama Omendo. kita ya. Iya. Mas Arnil, thank you banget Iya. udah hadir di sini juga ya. Arnil Kita ketemu juga. lagi di episode selanjutnya dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin sekarang, Vi, Bermanfaat buat wargi Betul. Bogor semuanya. itu dia. Jadi sampai jumpa lagi, saya Deli Tambunan. Saya Helvi Arianti. Dadah. Bye. Nyanyi lagi dong. Oke, kami Cie. harus Mantap. cepat Jackson. pulang. Besok rilis single kayaknya nih. Saya duluan pulang berarti. Ternyata jiwamu kini tak pergi, menyangka sudah seperti berkata